menjadi gagah, kau harus gigih. Untuk menjadi bintang, kau harus tahan banting. Selamat datang di Sanka Podcast bagi pemirsa di mana saja Anda berada. Kali ini, kami akan menghiasi hari-hari pemirsa dengan nuansa sastra di mana bertemunya kata-kata dan inspirasi. Saya Alia Bosko, dan hari ini kita akan menjelajahi dunia pendidikan yang serat makna di rahim tercinta Sma Santo Klaus Perang. Bersama saya ada Ibu Osin, sosok guru, alumni yang selalu inspiratif, unik, dan menggelitik dari sekolah ini. Kami sangat bersyukur Ibu Osin bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti podcast kami. Selamat pagi Bu, dan selamat datang. Oke, terima kasih adik Alia. Terima kasih telah mengundang saya untuk berdiskusi dengan nuansa sastra pada pagi hari ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Osin. Saya di sini seorang guru yang mengampu mata pelajaran matematika di fase F1 kelas 11. Saya di sini sudah mengabdi sebagai seorang guru itu sekitar 5 tahun. Dan sebelum saya menjadi guru di tempat ini, saya juga pernah belajar sebagai seorang siswa di lembaga ini kurang lebih 6 tahun. 3 tahun sebagai pelajar di tingkat kelas menengah pertama, yaitu di SMPK Santo Klaus Perang, dan 3 tahun di tingkat menengah atas, yaitu di SMA Santo Klaus Perang. Tentu ada begitu banyak pengalaman yang berharga yang pernah saya lalui sebagai seorang siswa, dan pada hari ini dengan senang hati saya akan berbagi dengan adik saya Alia, dan juga sebagai seorang guru saya sudah mengabdi selama kurang lebih 5 tahun, dan tentu ada juga banyak pengalaman ketika saya berinteraksi dengan peserta didik di kelas maupun di luar kelas. Maka pada kesempatan yang kedua, terima kasih banyak untuk adik saya Alia sudah mengundang saya untuk menjadi narasumber di Sancela Podcast pada pagi hari ini. Dengan senang hati saya akan berbagi seperti apa lembaga pendidikan SMA Santo Klaus Perang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Osin karena bisa menyempatkan diri untuk mengikuti podcast kami. Dari pengalaman Ibu, kira-kira mungkin pengalaman Ibu di sini tuh kurang lebih 11 tahun ya Bu ya? Sungguh pengalaman yang luar biasa bagi Ibu. Dalam setiap bait puisi selalu ada makna di dalamnya. Begitupun dengan visi dan misi SMA Santo Klaus Perang yang mengusung tema beriman, berkarakter, dan berilmu. Bisakah Ibu menjelaskan apa sih latar belakang dari visi ini? Oke, dengan senang hati saya akan menjelaskan seperti apa visi dari lembaga pendidikan SMA Santo Klaus Perang. Tentunya pada dasarnya bahwa visi dari lembaga pendidikan ini itu adalah menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kaya akan nilai-nilai spiritual dan moral. Seperti sebuah sajak, lembaga ini ingin setiap peserta didik menjadi umpan yang harmonis dalam kehidupan, dengan iman sebagai dasar, karakter sebagai penguat, dan ilmu sebagai pemandu. Beriman, berilmu, dan berkarakter itu merupakan 3 pilar utama atau fondasi dasar yang dicetuskan oleh sekolah untuk ditanamkan dalam diri peserta didik hingga menjadi pribadi yang utuh. Sungguh indah sekali Bu. Dalam perjalanan pendidikan, bagaimana sekolah ini menemukan nilai-nilai tersebut dalam rutinitas sehari-hari? Untuk menumbuhkan nilai-nilai tersebut, tentu dalam rutinitas kami sehari-hari, sekolah sudah membuat program yang bisa menumbuhkan nilai-nilai keagamaan dalam diri peserta didik. Ya. Beberapa contoh rutinitas yang diprogramkan itu oleh sekolah itu adalah yang pertama itu Ekaristi pagi hari setiap hari itu dimulai pukul 5 pagi. Kemudian kami
mengawali seluruh proses pembelajaran aktivitas kami itu diawali dengan doa pagi bersama dengan menyanyikan lagu-lagu rohani dan juga lagu-lagu kebangsaan. Kemudian kami juga mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kami, segala aktivitas kami mulai dari pagi sampai dengan malam hari. Itu juga kami mengakhirinya dengan doa bersama sebelum tidur. Itu beberapa contoh rutinitas yang menjadi program dari sekolah. Lalu selain daripada itu, kami juga melaksanakan kegiatan katekese di bulan Kitab Suci Nasional, yaitu bulan September. Biasanya kami di sini akan melaksanakannya dalam 4 kali pertemuan dengan 4 tema, di mana di sini guru sebagai fasilitator atau pendamping katekese, lalu bersama dengan peserta didik kita akan mendalami kitab suci, kemudian kita akan saling sharing seperti apa interaksi, kemudian permasalahan-permasalahan atau kisah-kisah kita dalam kehidupan sehari-hari yang bisa di-sharing dalam sesi katekese atau sharing kitab suci. Itu di bidang keagamaan untuk menumbuhkan nilai-nilai keagamaan. Lalu selain nilai-nilai keagamaan, kami juga dalam proses pembelajaran di kelas itu kami mengikuti proses pembelajaran yang menyentuh hati. Dari pengajaran yang menginspirasi hingga momen refleksi yang mendalam, peserta didik diajak untuk memahami apa sih arti kehidupan. Seperti sebuah puisi yang menantang kita untuk berpikir lebih jauh. Dari semua kegiatan yang ada, apakah ada yang mencerminkan visi tersebut? Ya, tentu. Menurut saya sebagai guru yang juga terlibat mengikuti setiap program yang dicetuskan oleh sekolah, tentu ada begitu banyak kegiatan-kegiatan yang mencerminkan visi dari lembaga pendidikan ini. Biasanya sekolah memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat. Dan minat dan bakat ini dikembangkan dalam sebuah wadah, dalam hal ini itu melalui kegiatan ekstrakurikuler. Bagi kami, kegiatan ekstrakurikuler itu seperti sebuah taman dengan beragam warna-warni bunga. Kemudian saya juga memperkenalkan apa saja kegiatan-kegiatan ekstra yang ada di Smas Santo Klaus Torang. Nah, kegiatan-kegiatan ekstranya itu ada kegiatan seni, dalam hal ini ada seni musik, seni tari, kemudian ada sastra, dan ada olah vokal. Selain itu juga ada kegiatan di bidang olahraga, kemudian ada kegiatan pengembangan bakat, itu ada public speaking, kemudian ada bahasa Jerman, kemudian ada English club. Lalu selain melalui kegiatan ekstra, peserta didik juga diajak untuk menumbuhkan sikap kepedulian terhadap lingkungan sekolah, lingkungan sekitar, ataupun lingkungan di luar. Dan biasanya ini diprogramkan oleh OSIS itu melalui kegiatan bakti sosial. Biasanya bakti sosialnya tidak hanya di lingkungan sekolah dan asrama, tetapi juga di lingkungan di luar sekolah, dalam hal ini lingkungan masyarakat. Contoh beberapa kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan itu adalah kegiatan bakti di sekitaran pasar, kemudian di gereja, kemudian di sekitar lingkungan sekolah, yang dalam hal ini sekitaran desa. Dan tentu semua program-program yang dibuat oleh sekolah itu punya satu tujuan. Tujuannya itu adalah untuk membentuk karakter dari setiap peserta didik. Kami, para guru, percaya bahwa bukan hanya di dalam kelas saja bisa dibentuk karakter, tetapi juga melalui pengalaman-pengalaman di luar kelas itu juga membantu siswa untuk membentuk diri menjadi pribadi yang utuh. Sungguh program yang luar biasa, di mana program ini dibentuk untuk membentuk karakter peserta didiknya. Lalu dalam konteks akademik, apakah ada pendekatan yang berbeda dari Smas sekarang? Baik, terkait bidang akademik, untuk sekolah kami
sekarang itu sudah menerapkan kurikulum nasional. Dalam hal ini mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 itu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Sehingga tingkatannya disebut sebagai fase E sampai dengan fase F2. Dan bagi kami setiap guru mata pelajaran itu kami sudah mengajak peserta didik untuk melatih diri untuk berpikir kreatif, berpikir kritis, dan juga inovatif, seolah-olah mereka sedang menulis kisahnya sendiri. Seperti itu. Lalu selain itu juga kami juga mengenalkan teknologi dan bahasa asing pada peserta didik sebagai jembatan menuju dunia yang luas. Itu seperti umpan yang mengantar ke berbagai penjuru. Tentu Ibu memiliki harapan bagi peserta didik. Kira-kira apa harapan Ibu atau mungkin juga harapan bersama? Oke, baik. Tentu kami sebagai guru punya menaruh harapan besar ya. Menaruh harapan besar untuk semua peserta didik kami bahwa mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, tentu dengan 3 pilar utama yang sempat saya sebutkan sebelumnya. Dan juga kami sangat berharap bahwa mereka bisa menulis kisah hidupnya sendiri dengan tinta iman, karakter, dan ilmu. Tentu ketiga pilar ini itu sudah kami tanamkan dalam diri mereka selama mereka menempuh proses di lembaga pendidikan SMA Santo Claus Berang. Nah, selain itu juga kami sangat berharap mereka bisa menjadi pemimpin yang bijaksana, kemudian bisa menjadi pribadi yang berani, yang integritas, kemudian kehadiran mereka juga bisa membawa manfaat bagi masyarakat, bagi keluarga, dan lebih daripada itu kami sangat berharap mereka mampu bersaing secara positif di dunia luar. Terima kasih Bu Osin atas pemikiran yang sangat mendalam ini. Semoga lebih banyak orang yang menemukan keindahan dan makna di SMA Santo Claus Berang. Baik, terima kasih kembali untuk adik Alia. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi cerita, untuk mengenal lebih dalam seperti apa lembaga pendidikan SMA Santo Claus Berang. Melalui diskusi pada pagi hari ini, saya sangat berharap ada begitu banyak orang yang tertarik untuk mengenal dan memilih lembaga pendidikan SMA Santo Claus Berang sebagai rumah untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman, karakter, dan ilmu. Adik-adik yang terkasih, disinilah kita menulis cerita baru dengan ilmu pena dan buku pengetahuan. Mari kita merajut mimpi dan cita-cita. Setiap detik di SMA Santo Claus Berang adalah langkah menuju bintang. Di sini, kita belajar tidak hanya untuk ujian, tetapi untuk kehidupan menentukan diri dalam setiap pelajaran. Mari bergabung dan temukan potensi diri Anda. SMA Santo Claus Berang menunggu kehadiranmu untuk bersama-sama menulis halaman baru dalam kisah hidup. Sekian episode kali ini di Podcast Sanka. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus mengeksplorasi keindahan dan makna dalam dunia pendidikan.